Jadi tanggal 22 itu secara ofisial gue udah nggak di PO Haryanto lagi. Ya, halo teman-teman, jadi kembali lagi di YouTube saya Muhammad Alif Nopal ya. Udah lama nggak upload YouTube juga ya. Saya kangen dulu zaman-zaman pandemi COVID ya, dimana sering upload video YouTube keliling perusahaan atau bahas ya. Ya, jadi untuk video ini udah dilihat dari judulnya, ada berita mengejutkan, yaitu seorang jenderal lapangan di sebuah perusahaan besar, yaitu Mas Boy atau biasa kita sebut Mas Rian Mahendra dari PO Haryanto kemarin membuat video bahwa beliau sudah tidak bekerja lagi di PO Haryanto. Kenapa bisa gitu? Ini sangat menarik. Ya, jadi ini saya sudah masuk ke YouTube-nya PO Haryanto ya. Jadi sebelum kita memulai videonya, video ini cuman kayak dibuat, ada motor lewat, dibuat untuk sesi diskusi ya. Jadi di video ini juga teman-teman tidak akan menemukan jawaban yang pastinya kenapa Mas Rian dikeluarkan atau dipecat atau apalah ini bahasanya ya. Di sini videonya pure untuk diskusi saja. Jadi di akun PO Haryanto Official ini yang sudah memiliki 534.000 subscriber, kemarin upload dengan disebutnya apa sih, lupa, ini udah lama nggak nge-YouTube, template ya. Sudah tidak lagi di Haryanto, Mas Rian cari lowongan kerja baru. Kita coba lihat. Ini sebelumnya maaf kalau suara nggak jelas karena saya tidak menggunakan mic eksternal ya. Ini micnya dari monitor. Baik, sebelumnya saya udah pernah kemarin nonton videonya full sih. Tapi kita lihat aja dulu. Ini juga nanti saya skip nggak akan full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nanyain di sosmed, Mas kemana aja gak pernah kelihatan. Berapa bulan ya gue ya? 4 bulan ada kali ya? 4 bulan ada Mas. Juni, Juli, Agustus lah ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh 5 bulan. 5 bulan hidup tanpa sosmed. Yes, I can. Gue bisa hidup tanpa sosial media. Ya, sebenarnya dari 5 bulan lalu ini memang udah banyak pertanyaan ya, karena selama 5 bulan ini yang biasanya aktif keluar-keluar di Instagram, Mas Rian ini kemarin hilang. Banyak yang mempertanyakan dan ada juga gosip, nanti disebutkan oleh Mas Rian juga bahwa udah tersebar surat yang menyatakan bahwa beliau itu udah nggak kerja lagi di PO Haryanto. Cuman kita lihat aja dulu videonya ya. 5 bulan. Kenapa Mas kok off, nggak pernah kelihatan dan sebagainya? Ya gue klarifikasi. Dalam artian emang kemarin bener-bener pengen apa ya? Pengen berhenti bersosial media karena malas dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, memuakkan juga buat gue. Ya, seperti yang kalian tahu. Gue yakin kalian udah banyak yang tahu. Jadi 5 bulan itu gue anggap masa-masa apa ya? Masa-masa down gue lah. Tetep aja boy, namanya dulunya gimana, sekarang gimana kan tetep aja. Ada masa-masa kita harus gimana ya? Ada masa-masa kita harus mengalami keterpurukan, merasakan keterpurukan, tapi itu ada waktunya. Makanya sekarang gue pengen bikin video ke kalian klarifikasi. Dalam artian berarti gue udah sembuh, gue udah selesai dari masa-masa keterpurukan gue, dan gue siap buat berjuang lagi. Betul, sudah ada. Cantik, teriak-teriak. Oh iya, kalau di kampung gitu. Iya. Oke. Terus oh ya,
gue pengen cerita dulu sama kalian, inilah perjalanan hidup gue di PO Haryanto. Ya, setelah scene ini Mas Rian menceritakan dari awal mula dia berjuang untuk PO Haryanto dari awal tahun 2000 berapa ya, 2003, 2004 gitu. Tapi ini saya skip aja ya. Untuk lengkapnya bisa teman-teman tonton di channelnya PO Haryanto Official. Dari 2003 gue nikah, 2003 gue udah hamil itu 1 bulan setelah nikah. Almarhum ibu kan udah punya rumah kontrakan lah. Kita mulai ngerekrut, gambarin sketan tuh denah kursi, misalnya berangkat 2 bis. Sekarang udah maju banget, apa-apa serba sistem aplikasi, udah luar. Tata Ida ya. Dulu tuh nemenin gue Madura kayaknya rame. Oke. Kedengeran ada tukang tahu bulat guys. Kalah Madura dengan berapa sih? 1 biji 2 biji kalau cerita mah. Iya. Kosong mas. Wah sudah bener-bener yang tinggal di situ tuh cuma satu. Akhirnya orang-orang anggap ya bukan tempat yang baik buat. Ya, alhamdulillah bisa diterima dengan baik oleh warga Wonogiri. Nggak selama buka Kartosuro sih ngerintisnya, karena benderanya di selatan udah lumayan tinggi ya. Jadi udah lebih enak lah, udah lebih smooth perjalanannya. Malang dulu, karena Pekalongan tuh jalur sulit banget buat operasi. 3 malam 2 hari, 2 hari 3 malam. Ya karena orang udah berapa tahun, udah 19 tahun lah. Buat gue itu hasil karya yang gimana ya, gue bisa sampai selama gue dimanapun dia berada. Ya, jadi kurang lebih 8 menit itu Mas Rian menceritakan perjuangannya membuka jalur-jalur untuk PO Haryanto, mulai dari Pulau Gadung, terus ada lagi apa ya tadi, Kertosuro ke Solo, ke Malang, ke Madura, Wonogiri. Itu ya kalau kalian tonton ceritanya luar biasa, perjuangan dari seorang Mas Rian Mahendra ya. Karena jujur saya pun sangat mengagumi sosok beliau sebagai jenderal lapangan, terutama di perusahaan bis yang melayani trayek atau reguler ya. Kalau saya kan bekerjanya di PO bis pariwisata, jadi ada perbedaan. Cuman yang saya salutnya itu dalam beliau memanage perusahaannya itu luar biasa sekali. Itu kenapa saya mengagumi sosok Rian Mahendra. Jujur kalau untuk PO Haryantonya sebenarnya saya bukan manianya, bukan fans beratnya, tapi ya karena sosok beliau saya sedikitnya jadi mengikuti perkembangan PO Haryantonya juga gitu. Kita lanjut. Dan selama gue 19 tahun gue di lapangan sampai sekarang belum pernah gue gagal buka jalur satu pun. Nggak ada jalur gue yang nggak dimakan orang ibu, nggak laku. Jadi kredibilitas gue alhamdulillah masih terjaga dengan baik. Tapi itu cukup, dalam artian cukup ya seperti yang kalian tahu. Gue kemarin tanggal 22 Juli ya, kalau kalian lihat suratnya, wah udah banyak beredar lah surat gue. Gue sudah tidak bergabung lagi dengan PO Haryanto, dalam artian ya Bapak udah nggak berkenan gue ada di perusahaan. Jadi tanggal 22 itu secara ofisial gue udah nggak di PO Haryanto lagi. Jadi tugas-tugas gue buat mengembangkan perusahaan dan menjaga perusahaan sudah selesai. Terus Mas Rian ngapain mas? Ya gue istirahat lah. Istirahat. Gue istirahat. Loh mas, itu kan perusahaan keluarga kok. Dipecat atau dikeluarkan atau apalah bahasanya. Ya buat gue perusahaan kan dari dulu gue selalu bilang sama kalian, perusahaan dan keluarga itu dua hal yang berbeda. Jadi perusahaan, keluarga. Hubungan gue sama bapak itu hubungan ayah sama anak, itu nggak bisa gue. Mau siapapun, malaikat datang misahin aja nggak bisa, apalagi manusia. Jadi itu ikatan yang emang udah diciptakan sama Allah, ikatan darah. Tapi kalau untuk perusahaan ini kan beda, ini kan hal duniawi. Kalau misalnya bapak sebagai pimpinan perusahaan udah nggak berkenan gue di sana, ya sudah, berarti kan kita, lagian juga gue udah terlalu lama bro. 19 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Mungkin kalian aja umurnya
zaman gue kerja dulu, pertama kali gue di terminal jualan tiket ngecer. Tiket 18.000 nawarin ke penumpang tiap hari, udah kayak nawarin emas, saking susahnya lagi. Mungkin kalian pada saat gue jadi calo begitu, kalian masih pada sekolah mungkin, atau masih di rumah, masih ngapain kalian? Masih takut ke terminal, Mas. Lu masih ngapain dari 2003 nih? Masih sekolah, Mas, takut ke terminal, Mas. Dulu terminal nyeremin ya, sampai sekarang Oh, akhirnya Mas. jadi menyenangkan gitu. Betul. Ya intinya itulah, jadi bapak udah nggak berkenan gue di perusahaan dan gue terima dengan lapang dada. Kalau kalian tanya masalahnya apa, gue anggap itu internal perusahaan. Kenapa gue nggak bisa ceritain? Karena gue harus menjaga marwah perusahaan. Tapi kalau suatu saat gue dipaksa cerita di meja kopi, ya gue akan cerita ke kalian apa penyebabnya. Cuman kalau untuk saat ini gue secara publik, ya sudahlah. Kita ini sebagai karyawan kan hanya ikut keinginan pimpinan, ya kan? Kalau kita udah bekerja sebaik mungkin, pimpinan ngerasa kita belum cukup, ya berarti kan itu hak beliau gitu, sebagai pimpinan. Jadi gue sendiri menikmati lah masa-masa apa ya? Gue menikmati banget masa-masa gue selama bekerja gitu. Kangen sih kadang, gue bikin gue kangen tuh teman-teman gue, bener, rekan-rekan kerja gue, karena gue selama ini 19 tahun kan hidup buat mereka gitu. Buat karyawan-karyawan gue, buat teman-teman kerja gue, buat aset-aset gue yang di lapangan selama ini. Itu yang paling bikin gue kangen, bener. Ya sudahlah, kerjaan kan hanya sarana atau wadah untuk saling bertemu, bertatap muka, tapi masih ada wadah yang lain juga. Dalam artian ya kita masih bisa ketemu, masih bisa bercanda bareng walaupun di luar konteks kerja. Jadi itu mungkin klarifikasi dari gue kenapa gue selama 4 bulan ini gue nggak pernah nongol di sosial media. Jadi tinggal kalian selama ini kalian kumpul sama aku karena P. Haryanto atau karena Rian Mahendra. Jadi monggo silahkan kalian pilih-pilih sendiri. Kalau kalian selama ini berkumpul dengan aku karena P. Haryanto yang ada di belakangku, ya kalian boleh unfollow, boleh unsubscribe channel YouTube, boleh banget. Tapi kalau kalian masih pengen bersaudara sama aku, yang noting ini nih ibaratnya, yang saat ini lagi pengangguran, ayo kita masih bisa ngopi bareng, masih bisa bercanda bareng, masih bisa sharing-sharing bareng juga. Tenang aja, taringku masih tajam di lapangan. Jadi saat ini gue nganggur juga, posisi berarti saya secara official udah jadi pengangguran ya, sejak 4 bulan yang lalu. Buat kalian juga rekan-rekan, kalau misalnya kalian butuh buat buat bersih-bersih garasi atau apa, pekerjaan yang bisa ditawarkan, monggo silahkan. Atau mau invest bebek biar gue yang ngelola ntar juga boleh juga, silakan. Insya Allah lah masih banyak yang bisa dikaryakan dari Rian Mahendra ini. Jadi intinya video klarifikasi ini gue keluarin sebagai tanda bahwasanya oh ya, masa-masa gue terpuruk udah selesai. Sekarang saatnya gue buat bangkit, berjuang dan fighting lagi. 2022 udah gue tutup sampai detik ini. 2023 itu aja kejutan dari gue. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa tetap semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi secara ringkasnya beliau sudah berhenti dari 22 Juli tahun 2022. Artinya udah kurang lebih 5 bulan 7 hari ya, kurang lebihnya. Kaget sih. Ya cukup mengejutkan. Bahkan beliau pun tadi bilang sampai 5 bulan. Ya kasarnya terpuruknya itu sampai 5 bulan gak aktif sosmed dan sebagainya. Hingga pada akhirnya beliau mengucapkan 2022 ditutup sampai saat ini dan bersiap gebrakan beliau di tahun 2023. Kalau alasannya tadi kan yang Mas Rian sebutkan itu bahwa Pak Haji itu sudah tidak berkenan Mas Rian ada di perusahaan P. Haryanto. Untuk alasan lebih jelasnya lagi tadi disebutkan karena itu sangkut pautnya dengan urusan internal. Menarik. Sangat menarik bagaimana seorang jenderal lapangan tengah yang paling utama yang punya peran selama 19 tahun sudah tidak lagi memegang P.O. Haryanto. Nah, sebentar. Nah, tentunya meskipun sudah ada video klarifikasi,
muncul banyak pertanyaan-pertanyaan kenapa atau alasan apa Mas Rian keluar. Yang saya sudah baca itu di komentar-komentar Instagram dan di akun YouTube-nya beberapa. Yang pertama, ada yang menganggap bahwa ini masalah keluarga. Ada betul. Yang kedua, ada yang menganggap bahwa Mas Rian ini ada project selanjutnya, mungkin bisa dibilang bikin PO baru untuk belajar sebelum benar-benar memimpin PO Haryanto. Itu yang kedua. Ada yang ketiganya, kalau Mas Rian ini emang mau keluar dari zona nyamannya, katanya. Alasan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, yang belum tahu mana yang benar ya. Nah, alasan-alasan ini saya lihat ya, bukan karena mereka kepo banget gitu, kenapa sih, tapi mereka itu udah sangat mencintai sosok Rian Mahendra dan juga PO Haryanto. Jadi apapun keputusannya, apapun masalahnya, kemungkinan besar PO Haryanto, Mas Rian tetap akan berkembang, maju, dan sukses. Setuju nggak? Nah, itu dia dari video ini. Mas Rian juga tadi menyampaikan jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Semoga di tahun 2023 ada gebrakan baru dari Mas Rian Mahendra yang menghebohkan dunia perbisan di Indonesia. Saya Alif, saya akhiri video YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat tahun baru. Goodbye.